Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap sepeda dan olahraga lainnya. Biasanya olahraga seperti ini sering dijadikan ajang kompetisi, yang diikuti oleh orang-orang di usia produktif. Namun di film ini agak berbeda, karena terdapat seseorang yang lanjut usia, mengikuti ajang tersebut untuk memecahkan rekor dunia. Di suatu malam, Vijay yang sudah tua tampak melamun di jalan, seperti kehilangan semangat hidupnya. Tetangganya melihat dari dalam mobil, dan berpikir hal buruk akan terjadi. Tiba-tiba Vijay melompat ke sungai, dan dikira mati. Walaupun mayatnya tidak ditemukan, keluarga dan teman-temannya menggelar acara pemakamannya. Vali, salah satu sahabat dekatnya, menceritakan kenangan masa lalunya bersama Vijay. Namun cerita dari mereka tidak ada satupun yang mengharukan, bahkan membuat orang yang mendengarnya merasa aneh, di momen yang sedih ini. Tidak berselang lama, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Vijay, yang ternyata masih hidup. Tentu saja semuanya bingung, termasuk dia sendiri. Ternyata semua ini hanyalah kesalahpahaman, karena sebelumnya Nyonya Baksi melihatnya melompat. Walaupun mayatnya tidak ditemukan, mereka berasumsi bahwa Vijay sudah hanyut dan mati. Namun Vijay malah dimarahi oleh anaknya yang bernama Diksa, karena dari semalam tidak memberikan kabar. Dan karena semua masalah ini sudah selesai, Diksa dan keluarganya langsung pergi. Hanya Vali yang masih di sana, sambil membawa kertas untuk pidato sebelumnya. Membaca itu Vijay nampak terkejut, karena Vali hanya mengingat momen jeleknya, dan tidak mencatat prestasinya selama ini. Dahulu Vijay adalah seorang atlet renang, dan pernah mendapatkan medali perunggu di kejuaraan nasional. Mencoba mengingat prestasinya yang lain, ternyata hanya itu yang bisa dia banggakan. Tidak ingin membuatnya sedih, Vali mengatakan bahwa dia bersyukur, temannya itu masih hidup. Terlepas dari apapun, Vijay adalah sahabat yang sudah menemaninya selama ini. Dalam hati, Vijay masih memikirkan perjalanan hidupnya. Banyak hal yang dia lewatkan untuk dijalani, tetapi kematian semakin dekat menghampirinya. Itulah penyesalan hidupnya, yang membuatnya putus asa. Saat ini Vijay hanya melatih cucunya, untuk berenang. Tentu saja juga ditemani oleh Diksa, ibu dari anak itu. Pada hari ini, dua teman dari Diksa datang ke sini, dan baru pertama kali melihat Vijay. Tanpa sungkan, orang itu menanyakan pekerjaan dari Vijay selama ini. Aapka main job kya tha? Tentu Vijay tidak bisa menjawab, karena memang tidak ada yang dilakukan, kecuali membantu cucunya. Dia pun langsung pergi, sambil memikirkan pertanyaan sebelumnya. Di rumah, dia mencoba menulis pencapaian hidupnya selama ini. Dengan berat hati, dia menerima kenyataan bahwa tidak ada yang dia lakukan, setelah meraih perunggu di kejuaraan renang nasional. Tidak ingin terus seperti ini, dia mencari di internet, tentang pencapaian besar yang pernah dilakukan orang di usianya. Dia pun pergi ke panti jompo khusus pengidap kanker, yang dimana kebanyakan temannya ada di sana. Vijay ingin seperti lansia yang dia temukan di internet, yang tentu langsung ditertawakan teman-temannya. Kebanyakan dari mereka sudah pasrah dengan usianya, mengingat hidup mereka sudah tidak lama lagi. Harapan seperti itu harus diberikan pada yang muda, seperti acara yang mereka datangi saat ini. Seorang pemuda bernama Aditya, ingin mengikuti triathlon, kompetisi 3 olahraga yang digabung menjadi satu, yaitu berenang, bersepeda, dan lari. Dengan umurnya yang masih 18 tahun, dia ingin memecahkan rekor peserta termuda, yang tentu langsung mendapatkan sponsor dengan cepat. Mendengar itu, Vijay terpikirkan sebuah ide. Karena tidak memiliki internet, dia pun langsung pulang dan mencari detailnya dari komputer di rumah. Melihat itu Vijay semakin yakin, dan memberitahukan rencananya kepada Vali. Tentu saja Vali langsung tertawa, karena dia belum pernah melihat lansia mengikutinya. Namun inilah tujuan dari Vijay, karena dia ingin memecahkan rekor seperti Aditya, tetapi akan menjadi peserta dengan umur paling tua. Saat ini rekor itu dipegang seseorang dengan umur 67 tahun, dan Vijay yang umurnya 69 jelas bisa melampauinya. Seperti Vali,
Semua temannya juga tertawa, apalagi semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan benar saja, ketika meminta izin pada asosiasi triathlon, semua yang di sana tidak percaya. Mereka menilai bahwa Vijay terlalu tua, dan sudah bukan eranya untuk mengikuti kompetisi seperti ini. Walaupun Vijay akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, mereka tetap menolak izinnya. Kecewa dengan keputusan itu, Vijay langsung pergi dengan wajah sedih. Dia merasa malu dengan masa lalunya, terutama pada istrinya yang dahulu selalu mendukungnya. Beberapa hari kemudian, cucu dari Vijay mengikuti kompetisi renang tingkat sekolah. Acara itu juga dihadiri oleh Tuan Ranjit, ketua dari Federasi Atletik India. Di sana Vijay terus mendampinginya, bahkan sampai berdebat dengan kompetitor lain, yang ingin menyerobot tempat cucunya. Keributan itu semakin besar, bahkan disaksikan oleh semuanya. Masalah ini sudah tidak bisa mereda, sehingga Vijay menantang orang itu untuk beradu renang dengannya. Dia bahkan langsung bersiap, dan memulainya. Tanpa disangka Vijay masih sangat cepat, sehingga semua ikut mendukungnya. Ketua federasi itu akhirnya mengingat, bahwa Vijay adalah teman lamanya. Dahulu mereka adalah rival di kompetisi, tetapi karena suatu hal, Tuan Ranjit tidak pernah melihat Vijay di kompetisi berikutnya. Dia pun membantu Vijay, untuk kembali menemui asosiasi triathlon yang menolaknya. Berkat pengaruhnya, dan juga bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi, akhirnya asosiasi itu mengabulkan permintaannya. Namun semua berkasnya akan dianggap sah, apabila Vijay lolos dalam tes medis yang ditentukan. Walaupun tes itu sangat banyak, Vijay harus menjalani semua, demi tujuan yang lebih besar. Semua usahanya itu tidak sia-sia, karena tes medisnya berhasil dia lewati, dan asosiasi memberikan izinnya. Teman-temannya yang ada di pusat kanker memberinya selamat, karena langkahnya untuk menggapai impiannya sudah semakin dekat. Vijay pun berkata, uang yang diperoleh dari kompetisi itu, nantinya akan dia sumbangkan untuk perbaikan tempat ini. Walaupun belum terjadi, mereka semua berterima kasih, karena sudah memiliki keinginan mulia seperti itu. Esok harinya, Vijay langsung memulai latihannya. Pertama-tama dia akan bersepeda, untuk melatih jantung dan kakinya. Sudah bisa ditebak, dia langsung kelelahan, bahkan merasakan sakit pada punggungnya. Karena nafasnya juga sudah tidak kuat, dia langsung berhenti seketika. Tetangganya yang merupakan seorang influencer melihat, dan tertarik untuk mengabadikan momen itu. Tentu Vijay yang hidupnya tidak suka dieksploitasi, langsung mengusir anak itu. Mengetahui kesulitannya, Vali mengenalkan Vijay pada seorang pelatih yang bernama Kumar. Awalnya Kumar menolak, melihat Vijay yang sudah tua dan tidak akan mampu. Namun mendengar bahwa Vijay adalah mantan perenang profesional, Kumar kembali berpikir. Apalagi mendengar Vijay akan menggajinya tinggi, tentu Kumar langsung bersedia. It's called buoyancy. Satu masalah sudah selesai, kini tinggal bagaimana caranya untuk mendapatkan sponsor. Tidak kehilangan akal, dia meminta bantuan dari influencer sebelumnya. Dengan memberikannya izin untuk terus meliputnya, dia mengajak orang itu menemui Tuan Vivek, calon sponsor yang ditargetkan. Mengandalkan follower yang besar, produk dari sponsor itu pasti akan dilihat oleh banyak orang, sehingga akan menguntungkan untuk bekerja sama dengan Vijay. Agar rencananya sukses, mereka berdua akan pergi ke sponsor berikutnya, jika tidak segera menjawab. Akhirnya Tuan Vivek bersedia, sehingga kini Vijay tinggal fokus pada latihannya. Tidak main-main, Kumar melatihnya dengan keras, dan malah menikmatinya. Kejadian unik ini bahkan menarik perhatian dari para wartawan, yang seharusnya meliput persiapan dari Aditya. Latihan paling sulit adalah menaiki tanjakan dengan sepedanya, bahkan sampai terjatuh. Namun media suka dengan sesuatu seperti ini, sehingga kini berita dari Vijay ada di mana-mana. Perhatian besar itu membuat ayah dari Aditya iri, karena akan mengacaukan rencananya. Apalagi setiap hari ada saja wartawan yang mencari Vijay, membuatnya sudah tidak tahan. Dia menyewa seorang wartawan, untuk melakukan sesuatu. Ternyata wartawan itu menjadi pihak yang kontra dengan Vijay, dan menyebar hoaks yang mengatakan bahwa umur tuanya dipalsukan. Namun hal ini tidak harus dia pikirkan, karena saat ini Vijay harus fokus dalam latihannya.
Pas sekali di sana ada Aditya, sehingga dia menunjukkan bahwa orang tua ini masih lebih hebat darinya. Kini Vijay sudah terbiasa, bahkan pelatihnya itu ikut bangga dengan pencapaiannya. Namun ada seseorang yang tidak mendukung tujuan dari Vijay, yaitu anaknya sendiri. Menyadari ayahnya yang sudah tidak muda lagi, ditambah ibunya juga sudah meninggal, Diksha tidak ingin hal buruk terjadi pada ayahnya. Dia menyuruhnya untuk duduk manis di rumah, dan menikmati masa tuanya. Tetapi Vijay menolak, karena hal inilah yang membuat hidupnya lebih bersemangat, daripada diam saja. Sialnya wartawan menguping dan meliput pertengkaran itu, yang membuat Vijay melampiaskan emosinya kepada mereka. Walaupun semua menjadi kacau, Vijay tetap pada pendiriannya, apalagi dia harus mengikuti mini triathlon, sebuah latihan untuk para peserta yang ada. Dalam renang memang Vijay jagonya, namun dalam bersepeda dia masih kesulitan, terlebih dalam mengatur nafasnya. Pelatihannya hanya bisa sedikit membantu, sehingga dia harus berjuang lebih keras. Ayah dari Aditya langsung mengejeknya, karena terlihat menyedihkan. Tentu Kumar sebagai pelatih marah, bahkan ingin ribut dengannya. Di waktu yang sama Aditya sangat cepat dalam bersepeda, sayangnya dia tertabrak, dan membuat tangannya terkilir. Ketika semua fokus pada kecelakaan itu, Vijay dengan pelan mulai terlihat, sambil mengerahkan seluruh kemampuannya. Di tanjakan itu dia semakin tersiksa, bahkan membuat pandangannya sudah tidak jelas. Karena fisiknya sudah tidak mampu, akhirnya dia terjatuh dan pingsan seketika. Ketika tersadar, Vijay sudah ada di rumah sakit, bersama keluarga beserta teman dan pelatihnya. Untungnya kejadian ini tidak terlalu fatal, dan dia hanya butuh istirahat beberapa hari saja. Tetapi setelah melihat kejadian ini, Diksha semakin menentang keputusan ayahnya, dan dengan emosinya langsung pergi. Malamnya Aditya yang ternyata juga pasien di sana, ingin meminta tolong pada Vijay, untuk meminjam teleponnya. Tidak ada alasan bagi Vijay menolak, sehingga dia meminjamkannya. Ternyata Aditya menelpon pacarnya, yang membuat Vijay teringat masa lalunya. Sialnya ayahnya tiba-tiba datang, yang membuat Aditya panik seketika. Vijay langsung mengambil handphone itu, dan berpura-pura bahwa dialah yang sedang menelpon. Dia sadar bahwa Aditya diperlakukan keras oleh ayahnya, dan dia hanya ingin membantunya. Lagi-lagi masalah datang, karena wartawan yang membenci Vijay menyusup ke rumah sakit. Melihat itu Vijay merasa terganggu, apalagi saat ini dia sedang sakit. Namun wartawan itu terus memprovokasinya, sehingga membuat Vijay sudah tidak tahan, dan mendorongnya. Mereka langsung pergi, tetapi sudah dengan sebuah rencana. Ketika kembali ke kamar, Vijay melihat ayah Aditya menampar anaknya. Vijay yang kasihan, langsung menanyakannya. Kya hua? Ternyata, selama ini ayahnya selalu bersikap kasar dalam mendidiknya. Setiap keinginannya harus terpenuhi, bahkan sampai mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri. Di sana Vijay menghibur, dengan membiarkannya memakan coklat yang diberikan teman sebelumnya. Walaupun dokter melarang, Vijay ingin agar Aditya sesekali menikmati hidupnya, terlepas dari bayang-bayang orang tuanya. Aditya sangat senang, ada seseorang yang memperhatikannya, melebihi ayahnya sendiri. Dia sangat berterima kasih, sudah dipertemukan dengan Vijay. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Vijay ingin membeli sepeda yang baru. Tiba-tiba dari berita, wartawan sebelumnya mengaku sudah dianiaya Vijay, yang pada nyatanya hanya didorong biasa. Akhirnya pihak sponsor membatalkan perjanjiannya, sehingga Vijay kehilangan sumber dananya untuk mengikuti kompetisi. Dia juga menemui pelatihnya, agar tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Coach, I also like you. Tetapi karena yang terjadi pada wartawan sebelumnya sudah menyebar, dia tidak ingin reputasinya ikut hancur, dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Tidak ada pilihan lain, Vijay ingin meminjam uang dari anaknya, untuk bisa tetap mengikuti kompetisinya. Tentu Diksha langsung menolaknya, karena dari awal dia sudah tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Semua harapan dari Vijay sudah hilang, dan dia hanya bisa meratapi sambil memandangi foto istrinya. Dahulu ketika karirnya sedang naik, istri dari Vijay terkena kanker. Vijay mundur dari seluruh kompetisi, dan merawat istrinya dengan sepenuh hati.
Sebenarnya istri dari Vijay tidak ingin dirinya menjadi beban, dan menyuruh untuk mengejar mimpinya. Namun Vijay ingin tetap bersamanya, karena dialah cinta sejatinya. Semua dia lakukan tanpa penyesalan, yang ada hanyalah kesedihan ketika istrinya meninggal. Kembali ke masa sekarang, ketika sedang latihan berlari, tiba-tiba Aditya menghampirinya. Dia sudah mengetahui masalah yang sedang dihadapi, dan ingin membantunya. मतलब? Dia memberikannya sebuah sepatu running, yang akan membuatnya lebih nyaman dalam berlari. Tidak hanya itu saja, dia ingin melatihnya secara pribadi, tentu tanpa diketahui ayahnya. Dan untuk masalah sponsor, dia juga sudah menyiapkan sebuah rencana. Hari berikutnya Vijay pergi ke suatu tempat, yang sudah ditunggu oleh Aditya, dan pacarnya yang bernama Malti. Pacarnya itu adalah seorang profesional pemasaran, yang bisa memecahkan masalah dari Vijay. Untuk menarik sponsor, Vijay harus membuat dirinya dikenal oleh publik. Rivalitas dengan Aditya bisa dia manfaatkan, seolah-olah menjadi musuh agar menjadi viral di media sosial. Cara itu selalu berhasil, bahkan sering dilakukan influencer besar di dunia. Esoknya rencana langsung dijalankan, dan Malti mengatur media yang meliput kegiatan mereka berdua. Drama pun sudah dipersiapkan, bahkan di setiap latihan yang mereka jalankan. Pancingan itu mulai mendapatkan hasil, karena banyak media kini ikut meliput mereka berdua. Dan target yang dituju akhirnya mulai muncul, yaitu calon sponsor yang datang sendiri untuk melihatnya. Tentu orang itu merasa puas, apalagi mereka berdua sudah menjadi trending topik di media sosial. Orang itu pun langsung mengumumkan ke publik, bahwa secara resmi menjadi sponsor dari Vijay. Langkah ini disambut hangat oleh banyak orang, kecuali ayah dari Aditya. Ketika bertemu dengan teman-temannya, Vijay mendapatkan kabar bahwa wartawan sebelumnya melaporkan tindakan kekerasannya pada asosiasi. Karena hubungan mereka tergolong dekat dengan ayah Aditya, mereka pun membuat alasan untuk mengeluarkan Vijay dari daftar peserta. Ranjit yang sebelumnya ikut membantu, kini tidak bisa melindunginya lebih jauh lagi. Walaupun Vijay memohon, asosiasi tetap memegang kuat keputusannya. I'm sorry. Semua impiannya kini sirna, karena kesempatan satu-satunya sudah tertutup rapat. Vijay pun akhirnya menyerah dengan impiannya, dan tak kuat menahan tangis. Diksha sadar, ayahnya sangat terpukul dengan nasib yang dialaminya. Dia pun mencoba menghibur, karena sebenarnya sangat menyayangi ayahnya. Will always be a winner. Kini Vijay harus berbesar hati, untuk menerima kenyataan yang ada. Dia pun tetap ingin melihat kompetisi itu, walaupun hanya sebagai penonton. Dengan ditemani Vali, mereka akhirnya sampai di lokasinya. Melihat semua peserta bersiap, tentu rasa iri itu masih ada, tetapi Vijay harus menghadapinya dengan lapang dada. Terlihat juga seluruh temannya juga datang, yang untungnya bisa menghibur dirinya yang terlihat sedih. Karena ajang kompetisi ini berskala nasional, Menteri Negara yang bernama Tuan Abhinav juga datang ke sana. Melihat itu Nyonya Bakshi terkejut, karena ketika masih muda dia sangat mengenalnya. Dia pun langsung menghampirinya, yang tentu langsung diingatnya. Setelah bertegur sapa, dia menceritakan masalah yang dialami Vijay, serta impian yang ingin dicapai. Mendengar itu Tuan Abhinav memanggil asosiasi, dan menyuruhnya mengembalikan status Vijay menjadi peserta. Nyonya Bakshi langsung memberitahu kabar baik ini, yang membuat semuanya terkejut. Sebuah keajaiban akhirnya datang, dan Vijay tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kini semua peserta sudah mulai bersiap, termasuk Aditya yang mengetahui Vijay bisa mengikutinya. Dan ketika waktunya, semua langsung berlari untuk memulai olahraga pertamanya. Olahraga itu adalah berenang, yang melintasi sebuah danau yang cukup panjang. Sialnya kepala Aditya terbentur peserta lain, sehingga membuatnya panik dan akan tenggelam. Vijay yang di depan melihat itu, dan tanpa pikir panjang berbalik untuk menyelamatkannya. Seluruh penonton bahkan kagum dengan Vijay, karena menunjukkan sikap sportivitas dari dirinya. Selanjutnya mereka kembali meneruskannya, dan akhirnya sampai di tepian. Kini olahraga kedua adalah bersepeda, olahraga yang membuat Vijay kesulitan. Melintasi jalur yang panjang,
Vijay harus mengatur nafasnya, agar tidak menghabiskan stamina. Rasa sakit di punggungnya mulai terasa, untungnya Aditya datang dan membantu mengarahkan posisinya. I'll see you at the finish line, okay? Para penonton mengikuti mereka dengan mobil, dan berhenti di perbatasan antara jalur datar dengan tanjakan. Kini Vijay mendapatkan dukungan dari anaknya, beserta teman lainnya. Melihatnya sudah kehabisan nafas, Vali memiliki sebuah ide untuk membantunya. Dia mendatangi dan mengenakannya sebuah headset, yang berisi lagu favorit dari Vijay dan istrinya. Mendengar itu, Vijay teringat kembali akan momen indah itu. Jika berhenti di sini, dia akan malu dengan mendiang istrinya, karena dari dulu dia selalu mendukung Vijay dalam keadaan apapun. Lagu ini sangat membantu, untuk menghilangkan seluruh pikiran negatifnya saat ini. Vijay pun bisa melewati tantangan kedua ini, dan dia melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa mengeluh. Olahraga terakhir adalah lari, yang tentu kembali menguras tenaganya. Namun Vijay terus berlari, mengingat impiannya sudah hampir tercapai. Semua penonton menunggu di garis finish, menantikan kedatangan para peserta dengan penuh kekhawatiran. Banyak di antaranya termasuk Aditya sudah sampai di sana, dan langsung disambut dengan gembira. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah Vijay yang akhirnya datang dengan kelelahan. Semua langsung bersorak, melihatnya bisa sampai garis finish dengan selamat. Inilah bukti dari kerja keras Vijay, sehingga semua teman termasuk anaknya semakin mengaguminya. Kegembiraan ini langsung dia luapkan, terutama kepada Aditya yang sudah membantunya. Sesuai dengan janjinya, hadiah pada kompetisi ini akan dia sumbangkan untuk perbaikan bangunan di pusat kanker. Momen ini tidak hanya menambah daftar pencapaian di hidupnya, tetapi untuk menunjukkan bahwa umur tidak akan membatasimu untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Kejarlah apapun itu, dan jadikan sebagai kenangan indah untuk menemani kita di perjalanan hidup ini. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.